Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada kita, sehingga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih dipertemukan di tempat ini, dan alhamdulillah walaupun cuma satu orang ya, ditemani Bang Indra. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Indra diberikan keistiqomahan oleh Allah. Materi malam ini kita akan membahas tentang memahami ilmu laduni ala DNSA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini banyak orang yang menginginkan memiliki ilmu laduni. Nah, sesungguhnya apabila kita menggunakan kesadaran jiwa kita yang menyadari Allah, nah ilmu laduni itu sudah tersedia di dalam diri kita. Pernah nggak kita melakukan sesuatu yang kita belum ketahui, tapi di saat kita berserah ke Allah, kita dibimbing oleh Allah untuk melakukannya? Pernah nggak? Nah, itulah laduni sebenarnya. Jadi laduni itu yang gak bisa dibisahkan, gitu ya? Yang gak mampu dimampukan. Bukan laduni yang mau nyerang kaku, nyerang mental, bukan kayak gitu ya. Tapi di saat kita ini berserah diri kepada Allah, maka akan dimampukan oleh Allah. Ini kejadian-kejadian ini sering saya alami di saat waktu diundang oleh kepala sekolah Al-Azhar. Nah, di situ saya nggak mengerti tentang keilmuan, nggak paham tentang keilmuan, apa yang mau dijelasin, ya kan? Tapi tak kala diri saya berserah total kepada Allah, ya Allah, saya menyadari bahwa diri ini diperjalankan oleh Engkau ke sini kan. Dan apa yang harus saya terangkan nggak ngerti. Tapi tak kala kita berserah total kepada Allah, mulut ini dimampukan oleh Allah untuk menerangkan tentang ketauhidan. Nah, itulah yang disebut laduni. Jadi laduni itu bukan yang aneh-aneh, yang wah-wah menurut ala DNSA. Jadi menggunakan kesadaran kita, kepasrahan kita kepada Allah, menyadari bahwa diri ini tidak bisa apa-apa, hanya dipisahkan oleh Allah, ya itu laduni. Kenapa kita tidak merasakan laduni? Ya karena kita masih merasakan diri ini yang bisa, diri ini yang mampu, diri ini yang tahu. Tapi kalau kita sudah duduk kesadarannya dalam la haula wala quwata illa billah, itu semua fasilitas Allah sudah kita rasakan. Mau ilmu laduni, mau makom tajrid, mau apa lagi, semua sudah tersedia dalam diri kita. Yang penting kita perkuat ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Seberat apapun masalah yang Allah berikan, terima dulu dan sadari yang memberi masalah Allah. Setelah kita terima, kita serahkan kembali, ya Allah, yang bisa menyelesaikan masalahku ini hanya Engkau. Nah, setelah diserahkan, jangan ikut mikir, tapi jalani apa yang memang diperintahkan. Diperintahin yang ngojek aja dulu. Tapi ngojeknya lillah karena Allah. Gak usah mikir masalah solusi masalah yang dihadapi, gak usah. Tapi jalani aja apa yang diperintah oleh Allah,
dengan dasar iman dan takwa kita kepada Allah. Sehingga di situ kita akan saksikan pertolongan Allah, maunah Allah. Dan tak kala kita benar-benar berserah kepada Allah, dibimbing, kita nggak tahu dikasih tahu, kita nggak bisa dibisahkan. Nah, itu akan terbukti apabila kita sudah benar-benar duduk kesadarannya, menyadari Allah, dan kita menyadari bahwa diri kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah, nggak tahu apa-apa tanpa Allah, nggak punya apa-apa tanpa Allah. Sudah. Kalau kesadaran dirinya sudah seperti itu, di situ akan nyata, semua fasilitas itu nyata, jaminan Allah nyata, fasilitas-fasilitas yang ada dalam ini tersaksikan nyata. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, ya kan? Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Karena semua fasilitasnya itu sudah ada di dalam dirinya. Cuman kitanya tidak mau menyadari. Kita masih bingung. Karena kita masih mengandalkan akal pikir kita, bukan menggunakan kesadaran kita. Tapi tak kala kita menggunakan kesadaran, itu akal pikir kita akan berfungsi sesuai fungsinya, tidak ngaco. Nanti akan ada ide-ide yang luar biasa, pikirannya akan lebih cerdas lagi, gitu loh. Tak kala kita menggunakan kesadaran. Makanya mari kita sama-sama aplikasikanlah kesadaran jiwa sadar Allah ini dalam kehidupan nyata. Jangan hanya sekedar kita pahami, jangan sekedar kita hanya pelajari, tapi aplikasikan agar kita merasakan dekat dengan Allah itu bahagia dunia akhirat. Jangan sampai kita dekat sama Allah masih merasa susah, masih merasa gelisah, masih merasa ketakutan besok makan apa. Ya, nah, itu kalau kita sudah benar-benar menyadari Allah yang dekat, Allah yang maha segalanya dalam kehidupan kita, gak usah takut lagi menjalani hidup ini. Selama kita masih hidup, dijamin oleh Allah. Jangankan kita manusia, hewan pun, makhluk, dijamin makannya. Benar kan? Nah iya, apalagi kita manusia yang sempurna, makhluknya yang sempurna. Jadi gak usah takut. Setelah kita menyadari bahwa semua itu fasilitas ada dalam diri, kita tinggal gunakan. Benar gak? Dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih perasaan, itu digunakan sesuai fungsinya. Ilmu itu kita dapat karena Allah berikan, bukan kitanya yang karena belajarnya kita, bukan. Sebenarnya itulah kemurahan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kita dikasih ilmu oleh Allah dalam kehidupan, dikasih bekal ilmu. Cuman kita merasa diri kita yang mencari ilmu, akhirnya sombong dengan ilmunya. Nah, jadi belajar kesadaran ini untuk mencapai makom-makom itu gak susah. Ya, makom pana, makom sibgo, makom tajrid, ilmu laduni, apalah segala macam itu semua menggunakan kesadaran itu mudah, simple, enggak jelimet, enggak banyak syarat.
Pengen lihat yang goib-goib pakai kesadaran itu gampang. Karena orang-orang yang memang sudah diaktifkan kesadarannya oleh Allah, dia akan dibukakan hijab-hijabnya. Dan dia akan dibukakan basyirah-basyirahnya. Penglihatan batinnya itu akan dibukakan. Tapi jangan berhenti di situ. Mentang-mentang diperlihatkan tentang gaib, bangga kita, sombong kita. Bukan untuk itu. Di saat diperlihatkan, yaitulah pembelajaran bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya gaib itu ya seperti itu. Gitu loh. Bukan diaku-akuin bahwa saya bisa lihat gaib. Ini ada bentuk kayak genderuwo pocong. Bukan untuk itu. Ya. Tapi untuk menyaksikan kekuasaan Allah tadi, kehebatan Allah tadi, kita diperlihatkan, diperkenalkan oleh Allah. Bukan kita yang bisa. Dan itu semua akan Allah berikan di saat kita benar-benar berserah total kepada Allah. Berserah diri total. Kalau berserah diri total itu udah gak ada perlawanan, gak ada berontak. Semua diterima, kondisi apapun yang Allah berikan. Kalau kita masih berontak, nah disitulah kita masih kebingungan dalam menjalani kehidupan. Kalau ini maumu ya Allah, aku terima, ridho, ikhlas. Bimbing aku ya Allah untuk memperbaiki diriku. Udah, nanti dibimbing. Nah, di saat kita menggunakan kesadaran, sesungguhnya hidup ini adalah nikmat. Banyak orang yang ngomong bahwa hidup ini adalah masalah. Ya kan? Nah, itu mindset yang harus kita rubah. Jadi hidup ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita jalani. Wong semuanya sudah disediakan, fasilitasnya sudah ada. Nah, kalau nggak menggunakan kesadaran, kita tidak bisa menyaksikan fasilitas-fasilitas itu. Akhirnya apa? Kebingungan. Dan mencari-cari pertolongan kepada selain Allah. Nah, di sini kita harus benar-benar pahami. Kemusyrikan itu adalah tak kala kita punya Tuhan tapi nggak kenal Tuhannya. Itu kemusyrikan yang nyata dalam diri kita. Kekafiran yang nyata di dalam diri kita itu ya gitu juga. Tak kala kita punya Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Makanya jangan banyak mikir mau kenal Allah itu. Lakukan aja sudah. Kalau sudah dilakukan nanti dibimbing oleh Allah. Kalau kita banyak mikir, gue masih banyak dosa, gue masih belum bisa begini, belum bisa begitu. Sampai kapan? Memulainya kapan gitu? Kalau kita udah gak banyak mikir lagi, Bismillah, aku ingin berubah karenamu ya Allah, bimbing aku ya Allah. Ya udah, nanti dibimbing. Dan nanti di situ Allah akan bukakan hijab-hijab dalam diri kita itu. Dan Allah akan hancurkan berhala-berhala dalam hati kita itu. Kenapa ada berhala dalam hati kita itu? Yaitu yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dulu itu di Mekah, dalam Ka'bah itu ada berhala-berhala, dihancurkan. Ya kan? Sehingga jadi rumah Allah. Nah, sekarang hati kita itu diibaratkan seperti itu. Hati kita itu ibaratkan Ka'bah, rumahnya Allah. Nah, kalau di hati kita itu masih banyak berhala-berhala yang kita yakini, otomatis kita tidak akan bisa menyaksikan Allah yang dekat. Apa berhala yang ada dalam hati kita?
bisa anak, istri, harta, jabatan, pekerjaan, sampai diri kita sendiri. Itu adalah termasuk berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana untuk membersihkan berhala ini? Yaitu dengan berserah diri kepada Allah, sehingga nanti dibersihkan oleh. Dan kita hanya meyakini Tuhan kita adalah Allah dalam hati kita, sehingga tidak tergoyahkan lagi kalau di dalam hati kita yang ada hanya Allah. Nanti disitulah kita akan dimampukan oleh Allah menjalani kehidupan ini dengan bimbingannya. Itulah dunia yang sesungguhnya itu. Saat kita nggak ngerti, di ngertiin. Saat kita nggak bisa, dibisain. Nanti suatu saat jenengan bisa ngobrol sama daun, bisa ngobrol sama air hujan. Tak kalah menggunakan kesadaran. Tapi tujuan kita bukan untuk itu, gitu loh. Tapi tak kalah Allah berikan laduni tadi, kemampuan tadi, ilmu yang tanpa kita pelajari itu akan bisa gitu. Tapi kemampuan kita itu bukan untuk kesombongan, untuk dipamerkan, bukan, tapi untuk sarana pembelajaran untuk diri. Tak kalah begitu kita pakai kesadaran, berserah diri ke Allah, dimampukan ngobrol sama pohonan, itu akan menjadi sebuah sarana tafakuran. Oh, ternyata makhluk Allah ini bisa kita ajak ngomong, dan kita tahu maunya dia itu apa, sehingga kita tidak sembrono gitu loh. Kadang-kadang kan kita main patah-patahin aja, main tebang-tebang aja kan gitu. Sedangkan sesungguhnya dia itu makhluk ciptaan Allah juga. Diajak ngomong dulu, kesadaran. Nah, disitulah nanti jenengan akan merasakan namanya ilmu laduni yang sesungguhnya dalam kehidupan, kalau pakai kesadaran. Jadi ilmu laduni itu tanpa harus puasa, tanpa harus ngamalin wirid ini dan itu, kalau versi DNSA ya itu. Jadi cukup dengan kepasrahan diri total kepada Allah dan menyadari diri ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Disitulah dunia akan timbul, dan semua orang bisa, dan semua orang ada sarana itu di dalam dirinya. Tapi dikarenakan dengan keegoan dirinya tadi, yang merasa bisa, yang merasa mampu, akhirnya dia tidak bisa merasakan ilmu laduni yang Allah berikan dalam dirinya, atau fasilitas ilmu laduni itu dia tidak bisa rasakan karena masih terhalang dengan keakuannya, dengan berhala-berhala yang ada di dalam dirinya. Nanti Kang Indra bisa buktikan sendiri, karena ini ilmunya ilmu laku. Jadi untuk bukti, pengen bukti, lakukan. Nah, di saat melakukannya harus sungguh-sungguh. Nah, kalau Kang Indra sungguh-sungguh, dibimbing sama Allah, diperlihatkan sama Allah, dikasih ilmunya sama Allah. Nah, ini di kisah saat perjalanan saya pertama kali mengenal DNS. Ternyata Allah bukakan ilmu-ilmu itu. Tak kala kita memang mau berserah dan tetap berjuang di jalan Allah. Tak kala saya minta, ya Allah berikanlah aku keistiqomahan untuk zikir nafas ini ya Allah. Jawaban Allah apa? Buka majelis. Nah, kalau kitanya ini pakai akal pikir, bingung. Buka majelis, ustadz bukan, kiai bukan gitu kan. Gak punya ilmu. Tapi tak kala kita menyadari itu perintah dari Allah,
Siap ya Allah. Sudah, jalani, buka majelis. Dan alhamdulillah Allah berikan, datangkan orang-orang yang berilmu, sehingga diskusi di situ turunlah ilmu-ilmu Allah. Dan terkadang ya kita itu memang gak bisa apa-apa, cuman kita selalu merasa bisa. Nah, tak kala kita sudah tidak merasa bisa, itu akan menyaksikan, oh ini dibisakan Allah. Kita melakukan ini bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin terpuji, bukan karena ingin ini dan itu. Kita lakukan ini semua karena Allah, dalam bimbingan Allah, dan mengajak teman-teman, sahabat-sahabat untuk kenal dengan Allah, sadar kepada Allah, kembali kepada Allah. Masalah cacian makian itu udah biasa. Kalau kita di jalan Allah maju terus. Karena apa? Kala jiwa kita sudah aktif kesadarannya menyaksikan Allah, dibimbing Allah, itu tidak akan terganggu dengan hal-hal seperti itu, dengan gunjingan, dengan cacian, dengan celaan, dengan hinaan. Jiwanya menyaksikan, oh dihina, oh dicaci, oh dimaki, oh dipuji, oh begini. Tapi dia tidak tergoyah, tidak terbawa dengan suasana itu, tetap berjalan ya ke Allah. Sehingga dalam penyaksian, dalam kehidupan nyata itu harus seutuhnya, benar-benar kita rasakan penyaksian itu, tidak halusinasi. Jasadnya menyaksikan, jiwanya menyaksikan, ruhnya menyaksikan. Itu menjadi sadar Allah. Tapi tak kala kita duduk timpu berzikir, nah itu perjalanan jiwa kita. Nah di saat kita berzikir pun itu bukan mampunya kita, bukan bisanya kita. Makanya kita harus menyadari dulu sebelum kita zikir itu. Harus mati dulu, kembalikan dulu semua ke Allah. Sudah dikembalikan semua ke Allah, sudah tidak ada pengakuan lagi, kita matikan jasad kita. Setelah jasad kita mati, barulah perjalanan jiwa kita menuju Allah. Nah itu untuk latihannya. Kala sudah selesai melakukan itu, latihan itu ya harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga kita benar-benar menyaksikan ketidakberdayaan kita, hanya dibisakan, dimampukan, difasilitasi, dijamin. Itu benar-benar tersaksikan. Selama ini kita itu tidak bisa menyaksikan itu karena apa? Masih banyak keakuan di dalam diri kita, masih banyak berhala di dalam hati kita, sehingga tidak bisa tersaksikan. Tapi kalau kita sudah benar-benar aktif kesadaran kita, disadarkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dibuka mata hati kita untuk menyaksikan dengan kesadaran tadi. Jadi bisa tahu kita mana yang tercampur, mana yang murni, itu akan tahu juga. Dan tidak akan tertipu lagi dengan casing, dengan pakaian, dengan kata-kata, dengan keilmuan, tidak akan tertipu lagi. Karena kita sudah benar-benar bisa menyaksikan. Gitu. Baik, jadi kita simpulkan ya, materi kita tadi, yaitu memahami ilmu laduni ala DNSA dalam kehidupan sehari-hari itu. Semua bisa mendapatkan itu karena semua sudah tersedia. Tak kala jiwanya menyadari Allah, dalam kesadaran berserah diri kepada Allah. Kalau udah berserah diri, nah di situ nanti laduninya main, kebuka semua.
Jadi laduni itu bukan hal-hal yang kesaktian, yang kaku, yang mental, bukan. Tapi tak kalian jenengan nggak tahu dikasih tahu, tak kalian jenengan nggak bisa dibisa, tak kalian jenengan nggak mampu dimampukan. Itulah laduni yang sesungguhnya dalam kehidupan. Jadi baik untuk teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir. Ini ada Kang Arif dari Pandeglang, ada Syekh Awang, ada Muhammad Arif, ada hambamu, dan ada juga Pak Kasum. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir. Ada Pak Mul Simon. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Jadi laduni ala DNSA itu tak kala kita sudah benar-benar jiwanya menyadari Allah, ya, sehingga nanti akan menyaksikan ilmu laduni yang ada dalam diri kita tadi. Baik, untuk kita melatihnya, kita sama-sama berzikir kepada Allah, DN bersama. Ambil posisi yang nyaman, yang relax. Ya, boleh duduk sila, boleh duduk timpu. Nah, sebelum kita melakukan zikir nafas ini, kita sama-sama serahkan dulu segala sesuatu yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, agar tidak ada lagi muatan-muatan atau beban-beban di saat jiwa kita kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa raga ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa ragaku ini ya Allah. Setelah benar-benar hati kita kosong dari rasa memiliki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah kita kembalikan semua ke Allah. Mulai kita sadari dengan jiwa kita bahwa di jiwa kita, diri kita ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Setelah jiwanya menyadari ketidakberdayaannya, baru kita panggil asmanya, namanya dalam hati kita. Kita sambungkan kesadaran kita kepada Allah. Kita hadirkan Allah dalam hati kita. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mungkin selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami untuk menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Setelah kita benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hati kita, tandanya Allah hadir dalam hati kita. Tak kala kita menyebut asmanya, bergetarlah hati kita. Ya
Ya Allah, setelah benar-benar kita menyadari Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita, lalu kita sadari napas ini keluar masuk melalui hidung. Setelah benar-benar kita menyadari napas, menyadari pikiran, menyadari perasaan, menyadari tubuh, kita naikkan kesadaran kita menjadi jiwa. Yang mana jiwa-jiwa adalah yang menyaksikan pikiran, jiwa adalah yang menyaksikan napas, jiwa adalah yang menyaksikan perasaan, jiwa adalah yang menyaksikan tubuh. Setelah benar-benar kita menjadi jiwa, kita luaskan kesadaran jiwa ini, menyadari Allah di sebalik alam semesta. Dudukkan kesadaran jiwanya menyadari Allah di sebalik alam semesta. Lalu hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu, Allah. Hu, Allah. Hu, Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Tak kalah hati kita berzikir kesadaran kita mendekat kepada Allah. Tak kalah hati kita berzikir Allah, kesadaran jiwa kita berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Hatinya berzikir kesadarannya semakin mendekat. Hati berzikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Allah. Setelah benar-benar kesadaran jiwa kita mendekat dan berserah di hadapan Allah, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat zikirnya kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hatinya zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwanya menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah.
hatinya tetap zikir Allah, Allah, Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita setelah menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Masuklah kesadaran jiwa kita ke dalam sibghatullah, tercelup dalam kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir Allah, Allah. Tapi kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah. Terus pertahankan kesadarannya dalam celupan Allah. Hatinya berzikir kepada Allah. 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 Baik, pertahankan terus kesadaran jiwanya dalam sibghatullah. Dan kita akhiri latihan zikir malam ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Dan saya akan akhiri siaran langsungnya. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang masih mau melanjutkan, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.